Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1256 sampai bab 1260. Istana Gunung Naga dan Harimau yang megah dan megah, dibangun di atas gunung, adalah kompleks bangunan yang mirip dengan istana, sangat megah. Istana ini dikelilingi lautan awan, dan sinar matahari di atas awan sangat melimpah, menyinari istana, gemerlap dan gemilang, seperti istana surgawi. Gerbang Gunung Longhu sangat besar, tingginya sekitar 10 meter, dan terbuat dari batu emas hitam murni. Di atas gerbang gunung juga terdapat patung seperti raksasa yang berdiri di sana. Ekspresi raksasa itu sangat serius, memegang pedang pembunuh iblis di tangannya, seolah-olah dia sedang memandang rendah semua iblis dan hantu di dunia. Yuan Meier bergegas ke Gunung Longhu bersama Ye, dan tidak dihentikan oleh apapun di sepanjang jalan. Setelah memasuki gerbang Gunung Longhu, Anda dapat melihat panorama pemandangan seluruh istana yang megah dan indah. Istana ini terbagi menjadi dua sisi. Kompleks bangunan di sebelah kiri adalah situs faksi Wu, dan kompleks bangunan di sebelah kanan adalah situs faksi Perancis. Ye Chong dan Yuan Meier datang ke manor di sisi Fapai. Sepanjang jalan, murid-murid Long Hushan yang bertemu sangat hormat ketika mereka melihat Yuan Meier. Mereka semua menundukkan kepala dan memberi hormat, dan menyapa utusan Liu Yun. Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa Yuan Yaoer telah memberitahunya sebelumnya, di bawah Zhen Yuanzi Abadi Agung, di atas pendeta Tao Qingxuan dan Su Changsong, ada juga Messenger of Flowing Cloud, yaitu kedudukan di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang. Ye Chong memandang Yuan Meier, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Meier, yang hanya beberapa tahun lebih tua dari dirinya, adalah Messenger of Flowing Cloud yang legendaris. Meski begitu, keduanya datang ke lobi Fapai. Begitu Yuan Meier masuk, dia mendengar suara seperti lonceng perak, "Kakak, kamu kembali." Kemudian, Yuan Yaoer berlari memantul. Ketika Yuan Yaoer mendekat, dia melihat Ye Chong di belakang Yuan Meier. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit dingin. "HMPH, kamu di sini juga? Kamu benar-benar keluar dari hutan batu? Sungguh aneh kamu tidak terjebak di dalamnya," kata Yuan Yaoer dengan marah. Ye Chong tersenyum, "Ini juga berkat kakakmu." "Oh, saudari, apa pedulimu padanya? Biarkan dia mati di dalam," kata Yuan Yaoer. Yuan Meier memandang Yuan Yaoer, dan berkata dengan dingin, "Aku belum mengatakannya." "Kamu membawanya ke sini?" Yuan Yaoer mengangguk. "Izinkan saya bertanya lagi, ada apa dengan kulit putih atau tidak? Ada apa jika Anda ingin melihatnya lagi?" Yuan Meier terus bertanya. Mendengar ini, Yuan Yaoer tersipu dan memberi Ye Chong pandangan kosong. "Kamu Chong, kamu bajingan kecil, tidak tahu malu." Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Bahkan jika dia memiliki 100 mulut, dia tidak bisa menjelaskan, dia. Kemudian, Yuan Yaoer memberitahu Yuan Meier apa yang terjadi sebelumnya. "Kakak, kamu tidak tahu. Jika bukan karena bajingan kecil ini, aku akan mati beberapa kali. Orang-orang dari faksi Wu itu datang untuk membunuhku satu demi satu. Ya, tapi, dia dibunuh oleh Ye Chong," kata Yuan Yaoer. "Apa?" Yuan Meier terkejut, menatap Ye Chong dan bertanya, "Kamu membunuh Yin Xiying?" Ye Chong mengangkat bahu, menyatakan persetujuannya. Yuan Meier cukup terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkannya, tidak mengherankan bahwa kekuatan angkat super tinggi Ye Chong barusan ditampilkan. "Saya khawatir beritanya belum sampai ke Gunung Longhu. Jika tidak, saya khawatir faksi Wu akan diledakkan sejak lama." Yuan Meier berkata, "Kalian tinggal di sini sebentar, saya akan masuk dan berbicara sedikit dengan tuanmu dengan." Mengatakan itu, Yuan Meier pergi ke aula dalam, dan pergi mencari Su Changsong, kepala sekte Fa. Ye Chong memandang Yuan Yaoer, tertawa dan berkata, "Yaoer, itu, kamu dan adikmu sangat mirip. Awalnya aku salah mengira dia untukmu, Yuan." Yaoer, dia berkata dengan marah, "Tentu saja,
Tentu saja kamu tidak bisa membedakannya, aku bukan anak kucingmu. Kamu sama sekali tidak memperhatikanku. Ye Chong buru-buru ingin menjelaskan, tetapi saat ini, seorang pria datang dari dalam. Oh, Yaoer, di mana kamu di sini? Siapa ini? Pria ini juga seorang pemuda, seusia dengan Yuan Yaoer, dengan senyum di wajahnya. Yuan Yaoer menjawab, oh, jadi ini paman juniorku. Kamu di sini, ini temanku. Pria ini adalah paman junior senior Yuan Yaoer, Song Baishu. Song Baishu melirik Ye Chong, dan tiba-tiba menamparkan kepalanya, aku ingat, kamu pasti orang yang muncul di telepon Yaoer hari itu. Ye Chong mengangguk, selamat datang untuk mengunjungi Gunung Longhu. Song Baishu dengan hangat berjabat tangan dengan Ye Chong dengan senyuman di wajahnya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba sekelompok orang masuk. Aku dengar ada orang luar di sini. Di mana dia? Kata sebuah suara tua. Yuan Yaoer dan Song Baishu mengerutkan kening saat melihat orang-orang ini datang. Orang-orang ini semuanya adalah anggota faksi Wu, dan orang yang baru saja berbicara adalah guru besar surgawi Yu dari faksi Wu. Di rumah Pan Wei, Ye Chong pernah menamparkan wajah Tuan surgawi Yu ini. Tuan Yu melihat sekilas Ye Chong, kamu benar-benar anak nakal, beraninya kamu datang ke Gunung Longhu, biarkan. Aku menabrakmu hari ini, kamu pantas mati. Ternyata ketika Ye Chong dan Yuan Meyer memasuki gunung gerbang, mereka ditangkap oleh Taois Xiaoxi. Melihat bahwa itu adalah Ye Chong, Taois Xiaoxi bergegas kembali untuk melaporkan masalah tersebut kepada Tuan Yu. Ketika Tuan Yu berada di kaki gunung, dia terluka secara internal oleh Ye Chong, dan dia khawatir dia tidak bisa membalas dendam. Tanpa diduga, Ye Chong sendiri datang ke rumahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Yuan Yaoer. Tuan Yu mendengus dingin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa aturan Gunung Longhu kami? Jika orang yang mencurigakan memasuki Gunung Longhu dan mengancam keselamatan Gunung Longhu, faksi Wu kami akan bertanggung jawab untuk interogasi. Dia melirik Ye Chong melanjutkan, jadi, sekarang anak ini, lelaki tua itu ingin membawanya kembali untuk menyiksanya? Tidak, interogasi dia. Ini temanku, bukan seseorang yang mencurigakan. Kata Yuan Yaoer, apakah itu orang yang mencurigakan atau tidak? Kamu harus mengalahkannya. Kamu akan tahu setelah diinterogasi. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu kembali jika tidak ada masalah, kata Tuan Yu sambil mencibir. Tidak, Yuan Yaoer mengulurkan tangannya dan menghentikan Ye Chong. Itu seperti orang yang berperan sebagai ayam tua dalam permainan elang dan ayam. Tuan besar surgawi Yu memandang Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, apa? Nak, bukankah kamu luar biasa di kaki gunung sebelumnya? Bagaimana Anda bersembunyi di belakang seorang wanita sekarang? Song Baishu juga berdiri dan berkata, Kakak Yu, anggota faksi Wu terlalu lancang. Ini adalah wilayah faksi Prancis. Hehe, adik junior, tidak masalah wilayahnya siapa, saya hanya memenuhi hak dan tanggung jawab saya. Kata Datiansi Yu, seperti yang dikatakan Yu Datiansi, dia menunjukkan senyum yang sangat menyebalkan. Ye Chong baru saja terlalu banyak konsumsi, dan dia masih belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan menamparkan Yu Datian 2 kali di pagi hari kemudian. Guru Yu melanjutkan, tidak peduli apa, saya harus mengambil orang itu hari ini, minggir, jangan biarkan aku melakukannya. Saat ini, Yuan Meyer sudah berjalan mendekat, Datiansi Yu sangat sombong. Ketika Yu Datiansi melihat Yuan Meyer, ekspresinya sedikit berubah, dia mengangguk dengan enggan, dan berkata, ternyata itu adalah utusan Liu Yun. Tuan Ye ini adalah teman yang saya bawa, dia jaminan. Dia baik-baik saja. Kata Yuan Meyer, ini, saya khawatir itu tidak pantas. Tuan Yu berkata, jika ada masalah, kami akan mengetahuinya setelah kami menyelidikinya. Yuan Meyer mengerutkan kening, apa, Anda menanyai saya? Meskipun Tuan Yu sudah tua, tetapi di saat menghadapi utusan awan yang mengalir, seseorang tetap harus berhati-hati. Tidak, tentu saja tidak. Siapa yang berani mempertanyakan utusan Liu Yun? Yu Datiansi menunduk, wajahnya penuh ketidakpuasan.
HMPH, itu bagus. Kamu bisa pergi, kata Yuan Meier. Da Tianxiyu tidak berani berbicara, dan menatap Ye Chong dengan dingin. Oke, nak, sepertinya kamu sangat pandai menarik cinta, bahkan utusan Liu Yun berbicara untukmu. Apa yang kamu bicarakan? Yuan Yaoer berkata dengan marah. Tuan Yu mencibir, dan berkata, oh, ngomong-ngomong, semuanya, jangan lupa bahwa besok adalah kompetisi seni bela diri 3 tahunan kita di Gunung Longhu. Jangan tunda karena anak ini. Tidak, ya, Song Baishu mencibir. Tuan Yu terus tertawa dan berkata, juga, saya lupa mengatakan bahwa kompetisi tahun ini, faksi Wu Yin Ziying juga akan berpartisipasi. Saya khawatir Yin Ziying dan Hou Xingfeng akan bergabung, dan faksi Prancis Anda akan menderita kerugian besar. Yin Ziying, mungkin dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi, kata Yuan Yaoer. Apa maksudmu? Yu Datian bertanya dengan bingung. Tidak ada yang menarik, kamu bisa pergi, kata Yuan Yaoer. Tuan Yu mendengus dingin, mari kita lihat besok, nak. Jangan khawatir, karena Anda telah datang ke Gunung Longhu, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Tuan Yu, saya belum puas dengan seni bela diri Anda. Baiklah, Yuan Meier melanjutkan. Berita yang kau berikan kepadaku adalah bahwa ular hijau bermata 3 hari itu hanya memiliki kekuatan prajurit manusia junior dari peringkat kuning, ya. Tuan Yu mengangguk, tapi nyatanya, ular besar itu setidaknya adalah kekuatan prajurit peringkat Da Cheng Huang. Lanjut Yuan Meier, Guru Agung Surgawi Yu terkejut sesaat, dan bertanya tanpa ragu, kalau begitu, apakah kamu baik-baik saja? Haruskah aku baik-baik saja? Yuan Meier mengangkat alisnya. Tuan Yu dengan cepat berkata, tidak, tentu saja, saya tidak bermaksud demikian, kami juga mendengar berita itu dari orang lain. Periksalah, kata Yuan Meier. Wajah Tuan Yu sedikit berubah, lalu dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah orang-orang dari faksi Wu pergi, Yuan Yaoer tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Ye Chong, apakah kamu tidak menginginkan Xuan Shui Jinchan? Selama Anda berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri besok dan memenangkan tempat pertama, Anda dapat bertemu dengan Immortal Master Zhen Yuanzi. Kata Yuan Yaoer. Yuan Meier juga mengangguk. Nah, ini kesempatan bagus. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya kompetisi seni bela diri ini? Yuan Yaoer menjelaskan, kompetisi seni bela diri diadakan setiap 3 tahun. Ini adalah kompetisi antara murid sekolah seni bela diri kita dan sekolah Prancis di Gunung Longhu. Dalam kompetisi, pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang kaya, dan bahkan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Immortal Master Zhen Yuanzi. Mata Ye Chong berbinar, dan dia berkata dalam hatinya, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Selama dia melihat Zhen Yuanzi, sisanya akan mudah dibicarakan. Tapi, saat ini, Song Baishu datang, tapi apa? Ye Chong bertanya dengan cepat. Song Baishu berkata, para peserta dalam kompetisi seni bela diri semuanya adalah murid Long Hushan sendiri. Kamu adalah orang luar, jadi aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Itu masalah. Yuan Yaoer menghela nafas. Yuan Meier berpikir sejenak dan berkata, baiklah, besok kamu bisa mengikuti kompetisi sebagai pengikutku. Ini, apakah bisa bekerja? Tanya Yuan Yaoer. Song Baishu tersenyum, tentu saja itu bisa dilakukan. Dia adalah utusan awan, jadi tentu saja dia memiliki hak istimewa seperti itu. Ye Chong mengangguk. Bagus, mari kita lakukan seperti ini. Yuan Yaoer tampak bingung, menatap adiknya, dan bertanya, kakak, mengapa kamu begitu banyak membantu Ye Chong? Anda tidak memiliki pemikiran tentang dia, bukan? Ketika Yuan Meier mendengar ini, wajahnya memerah, dan dia melirik Yuan Yaoer. Sial, kamu pikir semua orang seperti kamu? Kamu gadis kecil yang tidak tahu malu, kamu masih harus bertanya kepada orang-orang apakah kamu berkulit putih atau tidak. Ayah, kamu belum tidak memberitahuku. Apa yang ingin kamu tonton lagi? Melihat Yuan Meier menyebutkan masalah ini lagi, Yuan Yaoer langsung menyerah. Oh, saudari, tidak apa-apa, kamu salah dengar,
Bahkan, mereka bertiga berbicara tiba-tiba, embusan angin lewat. Segera setelah itu, cahaya dingin jatuh dari udara, mengenai Yuan Yaoer. Yuan Yaoer ini bisa dianggap cerdas, dan dengan kilatan sosok, dia menghindari cahaya dingin. Ding, dengan suara renyah, pedang panjang menembus tempat Yuan Yaoer berdiri tadi. Seseorang menyelinap menyerang, tanya Ye Chong. Pada saat ini, Yuan Yaoer berkata, "Jangan gugup, ini biografi Fei Jian tuanku." Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Ternyata inilah yang disebut biografi Fei Jian. Pedang terbang ini menusuk lurus ke arah Yuan Yaoer. Jika reaksi Yuan Yaoer setengah menit lebih lambat, dia mungkin tidak akan pernah melihat isi biografi Fei Jian. Tidak heran buku passing pedang terbang secara bertahap dihilangkan. Diperkirakan sebagian besar orang yang sering menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan surat itu mungkin sudah mati, dan mungkin sangat sedikit yang bisa selamat. Sementara Ye Chong berpikir liar, Yuan Yaoer telah melepaskan ikatan kertas surat yang diikat oleh Fei Jian. Anda tidak perlu melihat Yuan Yaoer untuk mengetahui bahwa itu pasti ditulis oleh tuannya Su Changsong. Karena di seluruh Gunung Longhu, hanya Su Changsong yang bersikeras menggunakan pedang terbang kuno dan berbahaya untuk meneruskan buku itu. Bahkan Zhen Yuanzi, kepala sekte, mulai menggunakan telepon beberapa tahun yang lalu. Yuan Yaoer membuka surat itu, melihatnya sekilas, dan berkata, "Tuan, mari kita pergi ke sana." Setelah itu, Yuan Yaoer, Song Baishu, dan Ye Chong datang ke aula dalam kamar tuan. Begitu Su Changsong melihat Ye Chong, dia berkata, "Oh, Yaoer, apakah kamu membawa pacarmu ke sini?" Ye Chong ingat lelaki tua berjanggut putih ini, dan dia juga bertemu dengannya di telepon. Yuan Yaoer tersipu, dan dengan cepat berkata, "Dia bukan pacarku, dia hanya teman biasa." Su Changsong tersenyum. Oke, dia teman biasamu." Kemudian, Su Changsong menatap Ye Chong lagi. "Ngomong-ngomong, aku mendengar dari utusan Liu Yun bahwa kamu menginginkan kodok emas Xuan Shui." Ye Chong mengangguk. Su Changsong berkata, "Tidak masalah bagimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebagai pelayan Messenger of Flowing Cloud. Namun, Xuan Shui Jinchan adalah harta karun di Gunung Longhu. Bahkan jika kamu bertemu Zhen Yuanzi, dia tidak akan setuju dengan Anda." Ye Chong berkata, "Ya, Anda harus mencoba." Kemudian Yuan Yaoer berkata, "Tuan, ini bukan intinya adalah Anda ingin mencobanya. Selamatkan Ye Chong. Dia membunuh Yin Ziying." "Apa, kamu membunuh Yin Ziying? Mengapa?" Su Changsong menatap Ye Chong dengan heran. Yuan Yaoer menceritakan semua tentang bagaimana Ye Chong menyelamatkannya saat dia dibunuh oleh faksi Wu saat dia turun gunung. Setelah mendengar ini, Su Changsong sangat kesal. "Oke, bajingan dari faksi Wu itu, beraninya kamu menggertak muridku. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikannya dengan mereka." Tuan, Ye Chong juga membunuh Yin Ziying itu untuk menyelamatkan yang lain. Yuan Yaoer mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Kerja bagus, bajingan itu berani menyakitimu, dia pantas mati." Kata Su Changsong. Kemudian, dia tenang selama beberapa detik, dan kemudian berkata, "Tentu saja, membunuh Yin Ziying memang sedikit merepotkan. Oh, Tuan, kamu bisa menyelamatkan Ye Chong." Yuan Yaoer berkata, "Jika tidak, Tuan King Xuan pasti akan membunuh Ye Chong ketika dia tahu tentang ini." Su Changsong terkekeh. "Orang tua itu, mengapa kamu takut padanya?" "Jangan khawatir, ada guru di Gunung Longhu, tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi sekarang dan utusan Liu Yun menahannya." Yuan Yaoer mengangguk. "Ya, itu bagus. Namun, jika kamu meninggalkan Gunung Longhu, sulit untuk mengatakannya." Kata Su Changsong. Ye Chong tersenyum. Dia tidak bisa berpikir banyak sekarang. Tugas terpenting sekarang adalah berpartisipasi dalam kompetisi, bertemu Zhen Yuanzi, dan kemudian mendapatkan racun kodok emas Xuan Shui. Siapapun yang berani menghentikannya akan dihancurkan. "Oke, istirahatlah, pertandingan akan dimulai besok," kata Su Changsong. Setelah itu, Yuan Yaoer membawa Ye Chong ke kamar tamu untuk beristirahat. Pada saat yang sama,
di villa keluarga Chao jauh di ibu kota. Chao Zengchun sedang duduk di sofa, menyilangkan kakinya. Dia dengan lembut mengocok segelas anggur merah di tangannya, sambil berpikir. Duduk di sebelahnya adalah Bai Yutang dari keluarga Bai. Bai Yutang tersenyum menyanjung, "Kakak Chao, Ye Chong seharusnya sudah tiba di Gunung Longhu saat ini. Aku ingin tahu apakah ada berita dari Gunung Longhu." Chao Zengchun terlihat sangat tenang. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu ada di cepat? Hasilnya akan segera datang." Saat dia berbicara, pria berbaju hitam itu tiba-tiba masuk. Pria berbaju hitam itu memberi hormat kepada Chao Zengchun. Dari penampilannya, jelas ada sesuatu yang ingin dia laporkan. Namun, dia ragu untuk berbicara, dan menatap Bai Yutang di sebelahnya. Chao Zengchun menyesap anggur merah, dan berkata dengan tenang, "Bicaralah." Dia sekarang bersama Bai Yutang, dan dia tidak takut memberitahu Bai Yutang rencananya. Pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu berkata, "Tuan muda, masalahnya telah gagal." Awalnya, Chao Zengchun mengira dia akan mendengar berita tentang keberhasilan rencananya. Bagaimana rencananya bisa gagal begitu mulus? Chao Zengchun bertanya dengan curiga, "Apa? Apa yang kamu katakan?" Chao Zengchun mengira dia salah dengar. Pria berbaju hitam itu berkata lagi, "Tuan muda, masalahnya gagal." "Apa yang terjadi?" Chao Zengchun bertanya. Pria berbaju hitam melanjutkan, "Awalnya direncanakan. Kami diam-diam menempatkan ular bermata 3 Tian Cui ke dalam hutan batu di depan gerbang Gunung Longhu. Menurut berita, ular 3 mata Tian Cui hanya setara dengan kekuatan prajurit junior peringkat Huang, dan Messenger of Flowing Cloud, Yuan Meyer, memang sendirian, dan pergi untuk menangkap ular itu." Mendengar ini, Chao Zengchun merasa semakin aneh. Sampai saat ini, semuanya berjalan sesuai rencananya. Menurut rencananya, Yuan Meyer meremehkan kekuatan ular bermata 3 Tian Cui dan tidak cukup siap, jadi dia pasti akan dibunuh oleh ular bermata 3 Tian Cui. Tapi, kenapa gagal lagi? Chao Zengchun tidak sabar, dan meminta pria berbaju hitam itu untuk terus berbicara. Awalnya, Yuan Yaoer pasti akan dibunuh, tetapi kemudian Ye Chong muncul, membunuh ular bermata 3 Tian Cui, dan menyelamatkan Yuan Meyer, kata pria berbaju hitam. Mendengar ini, Chao Zengchun sedikit kesal, dan meletakkan gelasnya dengan keras. "Sepertinya aku masih meremehkan Ye Chong ini, dia sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Kultivasi macam apa anak ini?" Chao Zengchun melirik Bai Yutang sambil berbicara. Bai Yutang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menundukkan kepalanya. Bagaimana dia tahu di mana batas kultivasi Ye Chong? Tanpa diduga, rencana terakhir gagal. Chao Zengchun berkata dengan dingin. "Kakak Chao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Bai Yutang. Chao Zengchun mendengus. "Kenapa panik? Itu hanya rencana yang gagal. Aku punya lebih banyak rencana untuk Gunung Longhu. Jangan khawatir. Hari ini adalah hari kompetisi seni bela diri Longhushan 3 tahunan. Bagi Longhushan, ini adalah permainan yang sangat penting. Jadi para murid di Gunung Longhu semuanya muncul satu demi satu. Di belakang istana Longhushan, ada sebuah alun-alun besar. Berdiri di peron dan melihat ke kejauhan, Anda dapat melihat pegunungan Wangjing yang tersembunyi di balik awan. Melihat lebih jauh, samar-samar orang bisa melihat sedikit pemandangan ibu kota. Alun-alun besar ini dikenal sebagai alun-alun suci, merupakan tempat suci di Gunung Longhu. Matahari baru saja terbit, dan tempat itu sudah penuh dengan orang. Meski kerumunan itu kacau, semua orang dengan sadar berdiri di kedua sisi. Di satu sisi adalah orang-orang dari sekolah seni bela diri, dan di sisi lain adalah orang-orang dari sekolah hukum. Kedua belah pihak tampak berselisih. Di depan alun-alun, ada promenade. Terdapat deretan kursi di koridor yang menjadi tempat kepala dan lainnya beristirahat. Saat ini, di koridor, duduk seorang pria parubaya dengan setelan tang biru. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut lebat, duduk di bangku. Terlihat sangat serius, dengan ekspresi muram di wajahnya. Orang ini adalah kepala sekolah seni bela diri, Taoist King Xuan. Di belakang Taoist King Xuan,
seorang pria berusia 20-an berdiri dengan tenang, tidak bergerak, dengan kesombongan yang melekat di wajahnya. Pria ini terlihat sangat kekar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah murid terkuat di sekolah seni bela diri saat ini, Ho Xingfeng. Tidak lama kemudian, Ye Chong mengikuti Yuan Meier masuk. Karena identitas Ye Chong saat ini adalah pelayan Yuan Meier, jadi dia mengikuti di belakang Yuan Meier. Semua orang saling menyapa. Taois King Xuan hanya mengangguk dengan dingin, matanya penuh kesombongan dan penghinaan. Kemudian, Taois King Xuan menemukan Ye Chong di samping Yuan Meier, dan berkata dengan dingin, "Messenger Liu Yun, siapa ini? Ini adalah orang yang membantuku membunuh ular bermata 3 Tian Cui." Kata Yuan Meier, "Oh, jadi ini kamu." Taois King Xuan menatap Ye Chong dari atas ke bawah. Kemudian, dia berkata, "Utusan Liu Yun, mengapa Anda membawa orang ini ke alun-alun suci kami?" "Menurut aturan, orang luar tidak diizinkan masuk." "Dia bukan orang luar, tapi pelayan saya," kata Yuan Meier. "Oh, benarkah?" Taois King Xuan tidak percaya. Yuan Meier mengangkat bahu, "Tentu saja." Kemudian, untuk membuktikannya kepada Taois King Xuan, dia memerintahkan Ye Chong, "Pergi, kumpulkan semua kotoran kuda di sana." Di sisi kiri alun-alun, ada kandang kuda. Ada lebih dari selusin ribu mil kuda di dalamnya. Kuda-kuda ini baru saja selesai makan rumput, dan tumpukan besar kotoran kuda yang panas dan segar ada di tanah, masih mengepul. Beberapa orang di sebelahnya memberikan puji, dan menutup mulut mereka dan tertawa. Ye Chong terdiam. Namun, dia sekarang adalah pelayan Yuan Meier, jadi tentu saja dia harus mendengarkannya. Jadi, Ye Chong mengambil sapu dan dengan enggan pergi membersihkan kotoran kuda. Ye Chong sekarang sangat curiga bahwa Yuan Meier membalas dendam padanya. Balas dendam atas apa yang dikatakan Ye Chong kemarin. Setelah Ye Chong membersihkan kotoran kuda, seluruh tubuhnya berbau kotoran kuda. Semakin berharga kudanya, semakin bau kotoran yang dikeluarkannya. Ketika dia kembali ke sisi Yuan Meier, yang terakhir sangat jijik, dan membuat gerakan mengipasi dengan tangan di depan hidungnya. Ye Chong terdiam. Jelas Yuan Meier memintanya untuk membersihkan kotoran kuda, tapi sekarang dia masih membencinya. Saat ini, Su Changsong datang bersama Yuan Yaoer dan Song Baishu. Yuan Yaoer hendak datang dan berbicara dengan Ye Chong. Sebelum dia mendekati Ye Chong, dia tiba-tiba berhenti, lalu mundur selangkah dan menatap Ye Chong dengan jijik. "Ye Chong, apa yang kamu lakukan?" tanya Yuan Yaoer. Ye Chong tampak tak berdaya. Saat hendak menjelaskan, 4 pria bertubuh besar tiba-tiba berlari masuk dari luar. Sekilas Ye Chong dan Yuan Yaoer mengenali mereka. Keempat pria besar itulah yang menyelinap ke Yuan Yaoer saat dia sedang mandi malam itu. Yaitu, 4 orang yang datang bersama Yin Ziying. Ternyata keempat pria besar ini dipukuli habis-habisan oleh Ye Chong dan terluka parah. Jadi mereka kembali ke Gunung Longhu lebih lambat dari Ye Chong. Saat itu, Yuan Yaoer menyuruh Ye Chong untuk membunuh keempat orang ini, tapi Ye Chong terlalu malas untuk melakukannya. "Tidak apa-apa sekarang, orang-orang ini pasti akan datang untuk memberitahumu." Yuan Yaoer berpikir sendiri. Benar saja, keempat pria besar itu tampak sangat bingung, dan mereka bergegas ke King Xuan Tao tanpa peduli tentang etiket. Seorang pria besar mengatakan beberapa patah kata di telinga Taois King Xuan. Setelah mendengar ini, Taois King Xuan segera menjadi marah, dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. "Apa? Maksudmu seseorang membunuh Ziying? Siapa yang melakukannya?" kata salah seorang pria besar. Ye Chong bahkan lebih terdiam. Bagaimana dia terlihat biasa? Jelas sangat tampan. "Oke, jika Anda tidak dapat berbicara, jangan menggambarkannya secara membabi buta." "Di mana dia sekarang?" Taois King Xuan bertanya dengan marah. Seorang lelaki besar berkata, Dia pasti melarikan diri. Saya khawatir dia bersembunyi di tempat yang tidak dapat kita temukan." "Bukan waktunya untuk bersembunyi." Pria besar itu belum selesai berbicara, tiba-tiba melihat Ye Chong berdiri di sana. Pria besar itu sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh. Dia menunjuk Ye Chong dan berkata, "Itu dia,
Itu dia, Tuan. Itu dia, bunuh Tuan muda. Taois King Xuan menatap Ye Chong dengan kejam, matanya hampir terbakar, dan bagian putih matanya merah. Oke, kamu orang gila yang berani. Kamu berani membunuh anakku? Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu hari ini. Mengatakan ini, Taois King Xuan melompat dari kursinya dan hendak bergegas menuju Ye Chong. Pada saat ini, Yuan Meyer menyesap dengan ringan. Taois King Xuan, apakah kamu lupa di mana ini? Aturan Husan, kata Yuan Yaoer. Taois King Xuan tampaknya mendapatkan kembali kewarasannya setelah diberitahu oleh saudara perempuan dari keluarga Yuan. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa kata. Messenger Liu Yun, kamu benar. Saat dia mengatakan itu, dia duduk kembali di kursinya, matanya masih menatap tajam ke arah Ye Chong. Nak, aku tidak akan membunuhmu di alun-alun ini. Tetapi begitu kamu keluar, aku pasti akan menyingkirkanmu. Aku tidak percaya kamu bisa tinggal di sini selama sisa hidupmu, dan utusan Liu Yun bisa tetap di sisimu selama sisa hidupmu. Ye Chong hanya mengangkat bahu. Dia mengangkat bahu dan tidak peduli. Dia memiliki tugas yang lebih penting sekarang, dan dia terlalu malas untuk berurusan dengan Taois King Xuan. Jika ada pertarungan nyata, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Taois King Xuan. Kemudian, Yuan Meyer berkata, oke, karena semua murid dari Gunung Longhu ada di sini, mari kita mulai kompetisi seni bela diri, para murid. Di alun-alun tidak sabar menunggu. Pada saat ini, ketika mereka mendengar bahwa permainan akan segera dimulai, semua orang bersorak. Yuan Meyer melanjutkan, kompetisi tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama para murid sekolah seni bela diri dan hukum ingin berpartisipasi, mereka dapat berpartisipasi secara sukarela. Namun, semua orang harus tahu bahwa kompetisi ini sangat berbahaya dan mereka bisa kehilangan nyawanya. Dan antre, orang-orang dari golongan Wu, berdiri di sebelah kiri saya. Orang-orang dari Sekte Fa, berdiri di sebelah kanan saya. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa murid segera berlari keluar dari alun-alun. Beberapa dari faksi Wu, beberapa dari faksi Prancis, dan mereka masing-masing berdiri di pihak mereka sendiri. Setelah itu, Yuan Yaoer menarik Ye Chong dan berkata, ayo pergi juga. Kemudian, mereka berdua dan Song Baishu berdiri di tim kompetisi. Meskipun Song Baishu ini adalah paman senior, usianya tidak jauh berbeda dengan Yuan Yaoer. Meskipun dia lobak kecil, dia tumbuh di generasinya. Taois King Xuan, yang duduk di samping, melihat Ye Chong juga berpartisipasi dalam kompetisi, dan matanya berkilat dingin. Dia membisikkan beberapa patah kata kepada Hou Xingfeng yang berdiri di belakangnya. Hou Xingfeng mengangguk dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan membiarkannya mati secara tragis di hutan lebat untuk membalaskan dendam adik laki-laki. Setelah mengatakan itu, Hou Xingfeng juga berjalan turun dan berdiri di antara para murid seni bela diri, sekolah. Ketika para murid seni bela diri melihat Hou Xingfeng datang, mereka semua bersorak. Karena Hou Xingfeng ini adalah murid terkuat dari Sekte Wu. Dengan dia di sini, faksi Wu pasti akan menang. Meskipun Yuan Yaoer mengaku sebagai murid jenius yang langka di Longhushan dalam 100 tahun. Namun, dalam hal kultivasi seni bela diri saja, Yuan Yaoer bukan tandingan Hou Xingfeng. Ini adalah Hou Xingfeng, di antara generasi murid Gunung Longwu yang lebih muda, orang nomor satu dengan tingkat seni bela diri tertinggi. Setelah seleksi, setiap faksi memiliki 10 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Yuan Meyer berkata lagi, semuanya, setiap orang harus berhati-hati saat berpartisipasi dalam kompetisi. Selama kamu memasuki hutan lebat, kamu akan memiliki takdirmu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia memimpin semua muridnya menuju hutan. Di sisi timur alun-alun, pergi, Yuan Yaoer memberitahu Ye Chong dengan suara rendah, ini adalah hutan lebat Gunung Longhu. Ada banyak binatang buas di dalamnya, kompetisi seni bela diri diadakan di hutan lebat. Suatu hari kompetisi, murid seni bela diri dan murid Prancis harus melewati hutan lebat dan tiba di Tianfudi di Gua Naga dan Harimau di tengah hutan lebat. Orang pertama yang tiba adalah pemenangnya,
yang tentu saja juga mewakili kemenangan sekte. Selain itu, ada banyak harta karun di dalam gua, seperti berbagai cheat kultivasi, formasi, ramuan, dan mungkin ada keuntungan tak terduga. Namun, apakah Anda bisa mendapatkan bayi atau tidak tergantung pada keberuntungan pribadi Anda. Dan orang pertama yang memasuki Paradise of Paradise adalah pemenangnya, dan dapat dipanggil oleh Immortal Master Zhen Yuanzi. Jika Tuan Abadi Zhen Yuanzi berpikir bahwa dia memiliki bakat yang bagus, mungkin dia bisa diterima sebagai murid. Kata Yuan Yaoer dengan penuh kerinduan. Namun, hati-hati, hutan lebat penuh dengan bahaya. Selain binatang buas itu, yang paling berbahaya tentu saja adalah para murid seni bela diri. Mereka akan menghentikan kita dengan cara apapun dan bahkan membunuh kita, kata Song Baishu. Benar, tidak ada aturan di hutan lebat, kamu bisa membunuh dengan tanganmu sendiri. Yuan Yaoer berkata, aku ingat suatu tahun, pertandingan itu sangat tragis, aku memakannya. Tidak setiap kompetisi memiliki pemenang yang bisa masuk surga. Tanya Ye Chong. Yuan Yaoer mengangguk. Itu benar, saudara perempuan saya adalah orang pertama yang memasuki surga-surga dalam kompetisi 10 tahun yang lalu, dan kemudian menjadi magang Zhen Yuanzi the Great Immortal. Yuan Yaoer berkata dengan bangga. Ye Chong mengangguk, jadi begitu, saat berbicara, mereka sudah sampai di pintu masuk hutan lebat. Yuan Meyer berkata kepada orang banyak, sekarang, kamu bisa masuk. Akan ada hari untuk kompetisi, kalian semua adalah elit Long Hushan. Siapapun yang mati adalah kerugian bagi Long Hushan. Jadi, saya harap ketika semua orang saling bertarung, mereka juga bisa berbelas kasih, bila perlu, mereka harus bersatu untuk menangani binatang buas di dalam. Kata-kata Yuan Meyer juga keluar dari niat baik. Namun, Hou Xingfeng mendengus dingin, dan para murid dari faksi Wu itu juga sangat menolak kata-kata ini. Segera setelah itu, Hou Xingfeng menyerbu dengan semua murid dari faksi Wu dengan kecepatan penuh. Mereka secara alami ingin menempati medan yang menguntungkan, dan kemudian menyergap para murid dari sekte Dharma ini di dalam. Song Baishu berkata, ayo masuk juga, jangan biarkan mereka mengambil kesempatan. Kemudian, dipimpin oleh Song Baishu, 10 murid Prancis, termasuk Ye Chong, memasuki hutan lebat bersama. Saat memasuki hutan lebat dari pintu masuk, hanya ada sedikit pohon. Melalui pepohonan, Anda juga bisa mendengar suara bising alun-alun di kejauhan. Setelah berjalan kurang dari 5 menit, pepohonan di sekitarnya menjadi sangat lebat. Sepertinya tidak ada yang terlihat kecuali langit di atas kepala. Semua orang tampaknya telah memasuki hutan purba. Biasanya hanya ada sedikit orang di sini, dan lapisan salju masih mulus dan rata. Semua orang menginjaknya dan mengeluarkan suara, berderit. Song Baishu berjalan di depan. Dia memegang formula di tangannya, dan terus melantunkan sesuatu di mulutnya. Bahkan, dia menggunakan mantra pendeteksi untuk mendeteksi jika ada bahaya seperti penyergapan dan jebakan di sekitarnya. Dalam kompetisi semacam ini, para pengikut aliran Fa juga memiliki keuntungan, karena mantra mereka dapat memberi mereka banyak kemudahan. Namun, pada akhirnya, mereka akan selalu berhadapan langsung dengan para murid seni bela diri, dan pada saat itu, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun. Banyak murid Dharma mengikuti di belakang Song Baishu. Dengan Song Baishu, paman junior, semua orang merasa lega dan tampak sangat santai. Beberapa orang bahkan berbicara dan tertawa, itu sama sekali bukan seperti kompetisi, tetapi lebih seperti liburan. Tidak lama kemudian, semua orang sampai di tepi ruang terbuka. Tempat terbuka ini tertutup salju putih. Bai Sue terlihat sangat datar, seolah belum ada yang berjalan ke sini. Namun, di sini, bagaimana mengatakannya, agak terlalu datar, tetapi ada jejak modifikasi buatan. Ini telah menarik perhatian semua orang. Song Baishu menggunakan mantra lagi dan meraba-raba, tetapi tidak ada yang terjadi. Bagaimana? Seorang murid sekte Prancis dengan tidak sabar bertanya, Paman, apakah ada bahaya di depan? Song Baishu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, saya sudah memeriksanya,
tidak ada bahaya di sini. Semua orang mengangguk, dia jelas percaya pada kata-kata Song Baishu. Tepat ketika semua orang hendak bergerak maju, Ye Chong tiba-tiba menghentikan mereka, tunggu sebentar. Semua orang tercengang, ada apa? Ada jebakan di tempat ini, dan ada ranjau yang terkubur di bawah tanah. Kata Ye Chong, apa? Ranjau darat. Semua orang memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Kamu nak, apa yang kamu bicarakan di sini? Benar, paman kecil kita mengatakan bahwa tempat ini sangat aman dan tidak ada jebakan. Anakmu bilang ada ranjau darat. Apakah kamu ingin melawan anak kecil kita, paman? Benar. Saya melihat Anda, anak laki-laki dari luar. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan paman kecil itu, dan berani menyela di sini? Anda hanyalah hewan peliharaan utusan Liu Yun, dan Anda benar-benar seekor anjing. Melihat Ye Chong tidak enak dipandang, aku semakin tidak suka baunya. Semua orang mengira dia hanya sampah, beban bagi mereka. Ketika mereka berada di luar, mereka tidak mengatakan apapun demi messenger Liu Yun. Tapi di hutan lebat, hidup dan mati semua orang dipertaruhkan, dan semua orang tentu saja tidak ingin Ye Chong dipusingkan di sini. Yuan Yaoer dengan cepat berkata, semuanya, Ye Chong sebenarnya sangat kuat. Dia mengatakan bahwa ada ranjau darat di dekatnya, jadi mungkin, sungguh, ya, ada masalah. Kata Yuan Yaoer sambil menatap Song Baishu. Song Baishu memandang Ye Chong, meskipun dia tidak secara langsung menunjukkan penghinaan seperti yang lain. Namun, dia juga tidak mempercayai Ye Chong. Song Baishu berkata, Tuan Ye, mantra pencari jalan saya telah diuji ratusan kali, dan saya masih percaya diri. Saya telah menjelajahi tempat ini, dan benar-benar tidak ada jebakan. Yuan Yaoer juga menarik Ye Chong. He berbisik, ya, mantra paman kecil kita masih sangat kuat. Ye Chong sedikit tersenyum, tetapi tidak menjawab semua orang. Kemudian, dia dengan santai mengambil batu di sebelahnya, menimbangnya di tangannya, lalu membantingnya ke salju di depannya. Batu itu menggambar busur hitam di udara, dan kemudian menabrak lapangan salju yang kosong. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua orang hanya mendengar ledakan. Dengan suara ledakan, kepingan salju besar meledak di tanah. Segera setelah itu, suara bum 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 terdengar satu demi satu, dan puluhan ranjau darat yang terkubur di dalam tanah meledak dalam sekejap. Ladang salju yang baru saja diratakan dalam keadaan malu karena diledakkan. Asap hitam tebal mengepul dari seluruh tanah, dan beberapa tempat bahkan mulai terbakar. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka tanpa berkata-kata. Song Baishu juga tampak terkejut. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar ada ranjau darat di tempat ini? Jika mereka masuk dengan gegabah, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Ye Chong berkata, ada mantra penyembunyian yang diatur di sini. Jadi jika mantra pencari jalanmu tidak dapat dideteksi, aku khawatir itu adalah hantu para murid seni bela diri itu. Oh, begitu, paman kecil, mereka tahu bahwa kamu bisa menggunakan mantra pencari jalan untuk mendeteksi bahaya, jadi mereka sengaja bermain trik di sini agar kamu tidak bisa mendeteksi mereka. Pancing kami untuk pergi ke sini, kata Yuan Yaoer. Oh, jika kita pergi ke sini, saya khawatir seluruh pasukan akan musnah sebelum kita masuk ke dalam. Kata seorang murid, semua orang berpikir dalam hati bahwa itu berbahaya. Pada saat ini, mereka yang telah mencibir Ye Chong sebelumnya sangat malu dan menundukkan kepala karena malu. Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, Song Baishu juga merasakan kekaguman. Oh, aku pergi, jadi begini. Orang-orang dari faksi Wu itu sangat berbahaya, tapi Tuan Ye terlalu kuat, bagaimana kamu mengetahuinya? Ye Chong sedikit yixiao, saya hanya menggunakan persepsi kuat saya untuk melihatnya. Persepsi yang kuat, Song Baishu tercengang, seberapa kuat persepsi itu? Ternyata itu lebih baik dari mantranya, bersambung.